Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Tridianto, kelas HKI 4B. Saya di sini akan membacakan resume praktik ibadat tentang macam-macam hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas? Setiap manusia pasti melakukan aktivitas dalam kesehariannya. Namun ada beberapa situasi yang membuat manusia berada dalam keadaan suci maupun tidak dalam keadaan yang suci. Keadaan yang tidak suci itu adalah yang disebut dengan hadas. Keadaan hadas itu membuat manusia tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah seperti sholat, berpuasa, memegang Al-Quran, dan lain sebagainya. Contoh hadas besar adalah haid, junub, nifas, dan keluar mani. Mandi untuk membersihkan diri dari hadas dinamakan mandi wajib atau mandi besar. Mandi wajib atau mandi besar dilakukan dengan cara meratakan seluruh air ke semua bagian tubuh. Contohnya hadas kecil adalah buang air kecil, atau air besar atau keluar udara dari dubur. Apa saja macam-macam hadas itu? Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Secara umum, ulama dan ahli ilmu fikih sudah menyepakati bahwa buang air kecil, buang air besar atau BAB, kentut, mengeluarkan mazi dan wadi yang dikeluarkan dalam keadaan sehat adalah termasuk hadas kecil. Selain itu, tidur dengan pantat atau punggung yang tidak menempel ke alas permukaan, gila atau hilang akal, bersentuhan kulit dengan lawan jenis, menyentuh kemaluan adalah hal-hal yang menyebabkan hadas kecil, sehingga diwajibkan untuk bersuci kembali. Jika sedang dalam keadaan hadas kecil, kita tidak dapat melakukan ibadah seperti mendirikan sholat, menyentuh Al-Quran, atau melakukan tawaf. Sementara hadas-hadas besar adalah hadas yang berada pada seluruh tubuh manusia, sehingga harus disucikan seluruh tubuhnya, dan dilarang untuk melakukan ibadah sebelum mandi wajib atau mandi besar. Menurut para ulama dan ahli fikih, hadas besar terdiri dari mengeluarkan mani dalam keadaan sadar maupun tidur atau mimpi basah, berhubungan badan, atau dalam keadaan haid atau nifas. Tiga perkara ini adalah hadas besar yang jika terjadi tidak boleh melakukan perkara seperti sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, memasuki masjid, tawaf, dan lain sebelum bersuci. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya yaitu terdapat dalam Al-Maidah ayat 6. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali ke tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Untuk mensucikan tubuh dari hadas, ada beberapa cara untuk bersuci sesuai dengan perkaranya. Jika buang air kecil, buang air besar, mengeluarkan mazi atau wadi, dapat lakukan dengan membersihkan kemaluan atau lubang keluar kemudian berwudu. Sementara jika melakukan perkara yang menyebabkan hadas kecil, dapat bersuci dengan berwudu. Sementara jika ingin bersuci dari hadas besar, harus dilakukan dengan mandi wajib atau mandi besar. Sekian resume dari saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.